Shalom. Bro Ken, nice to see you. I thought you still in Malay, tapi sudah kembali ke sini ya. Sudah kembali ke jalan yang benar. Haleluya. Ya, saudara, mari kita bersama-sama melihat Matius pasal 6 ayat yang ke-25 sampai ayat yang ke-34. Bapak Ibu, hari ini jangan ngarepin sesuatu di layar ini ya. Nggak ada sesuatu di layar ini. Saya ditanya sama Dwi tanya, Pes, nggak ada slide? Nggak ada. Saya rindu kembali khotbah 30 tahun yang lalu, saudara. Ketika zaman nggak pakai slide, begitu ya. Yuk kita lihat Matius 6, ayat 25 sampai ayat yang ke-34. Bapak Ibu, saya akan membaca dari TB2, ya. Matius 6 ayat 25 sampai 34 dari TB2, terjemahan baru edisi kedua. Demikianlah firman Tuhan. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir tentang hidupmu mengenai apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir tentang tubuhmu mengenai apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih daripada makanan dan tubuh itu lebih daripada pakaian? Pandanglah burung-burung di udara yang tidak menabur, tidak menuai, dan tidak mengumpulkan dalam lumbung, namun Bapamu yang di surga memberi mereka makan. Bukankah kamu jauh lebih berharga daripada burung-burung itu? Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambah sehasta saja pada jalan hidupnya? Mengapa kamu khawatir mengenai pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang, bagaimana mereka tumbuh. Mereka tidak bekerja keras dan tidak memintal. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi jika rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, demikian didandani Allah, tidakkah Ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya? Karena itu janganlah khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Padahal Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, dan semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Karena itu janganlah khawatir tentang hari esok, karena hari esok mempunyai kekhawatirannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, tadi kami ngobrol ya beberapa, tadi Bang Victor, lalu Pak Sugi, kita ngobrol ya mengenai kondisi di Jakarta hari ini. Bukan cuma di Jakarta, di Surabaya, mal-mal sudah pasang pagar yang tinggi, lalu kemudian ada dia punya runcing itu ya menghadap ke depan begitu. Kenapa begitu ya Bapak Ibu Saudara ya? Tampaknya ada kekhawatiran mengenai kondisi keamanan di Jakarta yang akan datang. Pertanyaan saya begini Bapak Ibu Saudara, boleh nggak kita khawatir? Boleh nggak pemilik mal itu khawatir? Apakah kekhawatiran itu salah? Tidak, Bapak Ibu Saudara. Jawaban untuk kedua pertanyaan ini adalah tidak. Tidak salah untuk merasa khawatir, karena khawatir adalah hal yang alamiah, bagian natur dari dalam diri kita. Jika demikian, Bapak Ibu Saudara, pertanyaannya begini. Mengapa Alkitab berkata, janganlah khawatir akan hidupmu? Kenapa Alkitab berkata, janganlah khawatir akan hidupmu? Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kata khawatir berasal dari bahasa Yunani merim nao. Apa Bapak Ibu Saudara? Merim nao, sama-sama Bapak Ibu. Merim nao. Bapak Ibu Saudara, kata merim nao diterjemahkan dalam bahasa Indonesia khawatir, tetapi Bapak Ibu Saudara di dalam terjemahan bahasa Inggrisnya anxiety. Bapak Ibu, Matthew Henry, salah seorang penafsir, mengatakan begini, kekhawatiran yang dimaksud di sini adalah kekhawatiran yang membuat gelisah dan menyiksa, yang membuat pikiran kacau balau dan membuatnya tergantung di awang-awang, yang mengganggu sukacita di dalam Allah dan mengaburkan pengharapan kita di dalamnya, yang mengganggu tidur dan yang menghalangi kita untuk menikmati diri kita sendiri, menikmati teman-teman kita dan semua yang Allah sudah berikan kepada kita. Dengan kata lain, Bapak Ibu Saudara, merimnao atau kekhawatiran di sini adalah jenis perasaan yang membuat kita gagal berfungsi dengan benar. Kekhawatiran semacam ini, Bapak Ibu Saudara, adalah kekhawatiran yang sia-sia. Kita harus merdeka dari kekhawatiran semacam ini. Kita harus merdeka dari kekhawatiran yang sia-sia itu. Bapak Ibu Saudara, sedikitnya ada dua alasan mengapa kita harus melepaskan diri dari kekhawatiran yang sia-sia ini, Bapak Ibu Saudara. Alasan yang pertama, mengapa kita harus melepaskan diri, Bapak Ibu Saudara. Karena begini, Bapak Ibu Saudara, kekhawatiran semacam ini membuat kita mengabaikan pemeliharaan Allah. Kekhawatiran yang merimnao semacam ini, Bapak Ibu, membuat kita mengabaikan pemeliharaan Allah.
Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, Allah adalah Allah yang berdaulat di dalam memelihara kehidupan semua ciptaannya. Amin. Allah adalah Allah yang berdaulat dalam memelihara semua ciptaannya. Katakan amin sekali lagi Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Bapak Ibu, Allah memelihara manusia sebagaimana Dia memelihara burung-burung dan bunga-bunga di padang. Bapak Ibu, burung-burung itu tidak bekerja seperti manusia. Burung tidak menabur, burung tidak menanam, burung tidak menuai. Oke? Bapak Ibu perhatikan di sini. Yesus berkata, burung tidak bekerja seperti manusia. Burung tidak menabur, tidak menanam, tidak menuai. Menabur, menanam, menuai. Ini 3 pekerjaan yang sangat alamiah. Betul Bapak Ibu? Kalau kita ingin bercocok tanam, maka ini yang kita lakukan. Menabur, menanam, menuai. Jadi ini adalah jenis pekerjaan yang natural. Nah Bapak Ibu Saudara, burung tidak melakukan jenis pekerjaan semacam ini untuk hidup. Tetapi Bapak Ibu Saudara, walau begitu, kehidupan mereka tetap terpelihara. Oke? Bunga bakung tidak memintal seperti manusia. Tapi Alkitab berkata bahwa keindahan mereka melampaui keindahan pakaian indahnya Salomo. Bapak Ibu, kalau saya perhatiin ya baju saya ini gantengnya udah lama, cuma tambah ganteng belakangan, gitu Bapak Ibu. Ya. Jadi Bapak Ibu, saya perhatiin ya, gue ganteng ini karena penampilan berubah nih, ya, penampilan udah mulai berubah nih. Kemarin saya foto-foto jadi foto model sedikit, begitu Bapak Ibu Saudara. Terus kata anak-anak saya, "Papa, tidak, memalukan," katanya gitu. Tapi Bapak Ibu saya perhatiin iya ya, baju gue lumayan ini, oke. Tapi ini saya lihat-lihat murah juga ini. Kebayang nggak sih kalau misalnya yang pakai baju itu adalah Salomo? Dia tenun, lalu kemudian dia jahit, dia bordirnya itu pakai benang emas, begitu Bapak Ibu Saudara. Begitu kita ngeliat langsung, wow. Tapi Alkitab tetap berkata bahwa bunga bakung di padang lebih indah daripada Salomo punya pakaian. Amin Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu, di sini sepertinya Tuhan Yesus sedang menunjukkan kekeliruan cara kita berpikir Bapak Ibu. Kita ini memiliki cara berpikir yang keliru. Kita seringkali diracuni dengan pikiran, kalau nggak kerja mau makan apa? Kalau nggak kerja siapa yang kasih lu makan? Kan begitu ya. Kalau orang tua kita kan ngomelin begini, "Wen, lu nggak kerja mau makan apa lu? Hah? Emang siapa mau kasih lu makan?" Iya nggak? "Well, lu tidur mulu, lu kerja lu tidur juga kerja." Betul nggak? Setuju nggak Bapak Ibu Saudara? Tidur juga kerja. Kalau nggak orang ngapain marahin kita? Kerja lu tidur aja, berarti tidur juga kerja. Silakan tidur lama-lama. Bapak Ibu Saudara, ini kan cara berpikir yang keliru nih ya. Cara berpikirnya kalau lu nggak kerja, lu mau makan apa? Siapa yang mau kasih lu makan? Cara berpikirnya begitu. Nah Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus menunjukkan bahwa burung-burung tidak bekerja, tapi tetap makan. Betul? Burung tidak bekerja, tapi tetap makan. Kenapa Bapak Ibu Saudara? Sebab Allah tetap memelihara ciptaannya. Kemampuan dan kemauan Allah untuk memelihara ciptaannya jauh melampaui apa yang ciptaannya bisa atau tidak bisa lakukan. Sekali lagi saya ulangi. Kemauan dan kemampuan Allah untuk memelihara ciptaannya jauh melampaui kemampuan manusia, kemampuan ciptaannya untuk memelihara hidupnya sendiri. Yang perlu ditekankan di sini adalah Bapak Ibu Saudara adalah kemampuan dan kemauan Allah untuk memelihara. Allah mampu memelihara ciptaannya Bapak Ibu. Amin. Allah mau memelihara ciptaannya Bapak Ibu. Amin. Jadi kemampuan dan kemauan Allah tidak tergantung padamu. Nggak peduli jalan lu sengklek, nggak peduli lu budak, nggak peduli lu gagu, begitu Bapak Ibu Saudara. Sekali Allah mau memeliharamu, Dia memeliharamu. Kemampuan dan kemauan Allah untuk memelihara ciptaannya jauh melampaui apa yang kau dan saya bisa atau tidak bisa lakukan. Bapak Ibu Saudara, ini kan kelihatan dari cara Allah menciptakan manusia. Bapak Ibu Saudara, lu makan, lu nggak makan bukan urusan kita, itu urusan Allah. Kelihatan dari cara Allah menciptakan alam semesta Bapak Ibu Saudara. Kejadian pasal 1. Kejadian pasal 1 Bapak Ibu ya. Lihat. Manusia diciptakan di hari keberapa? Hari ke-6. Padahal manusia adalah focal point of all creation. Manusia itu adalah puncak dari segala ciptaan. Amin ya Bapak Ibu ya. Oke. Kalau dia puncak dari segala ciptaan, kenapa nggak diciptain di hari pertama? Kebayang nggak kalau manusia diciptain di hari pertama? Dia mau injek apa? Kan pikir, kagak bisa nginjek apa-apa begitu Bapak Ibu Saudara. Dia mau nafas pakai apa? Dia nggak bisa bernapas pakai apapun Bapak Ibu Saudara. Dia mau makan apa? Nggak ada yang dia makan Bapak Ibu Saudara. Dia mau berteman sama siapa? Monyet aja belum ada. Itu
Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, Allah menciptakan manusia di hari terakhir setelah life supportnya tercipta. Amin Bapak Ibu Saudara. Ini menunjukkan bahwa Bapak Ibu Saudara, Allah pencipta adalah Allah pemelihara. Allah menunjukkan bahwa, hey, all that you need to survive, all that you need to live is me. Saya. Sebelum manusia mampu bekerja, sebelum manusia mampu untuk mengelola ciptaan, Allah telah terlebih dahulu menyediakan segala yang manusia butuhkan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kekhawatiran membuat kita gagal melihat itu. Kita itu ketika khawatir mengalami sindrom orang tenggelam, Bapak Ibu. Pernah tenggelam? Saya sering tenggelam, Bapak Ibu. Tenggelam di dalam lautan cintanya. Bapak Ibu Saudara, saya itu pernah tenggelam ya. Pernah tenggelam di kolam renang. Waktu itu saya mungkin umur belum 6 tahun begitu ya, tenggelam gitu. Dibawa sama akiu saya berenang. Begitu tenggelam, saya tuh masih dengar suara loh. Kas, Lukas. Jimmy mana Jimmy? Yang ngajak saya berenang itu akiu saya 2 orang, si Johan sama si Lukas. Akiu Johan saya tiba-tiba teriak, Kas, si Jimmy mana si Jimmy? Gua nggak tahu tadi kan nama lu, kagak sama gua. Itu saya ngedengerin, saya di dalam kolam di bawah. Lagi ngeliatin air, kelepek, sambil minum air, saya di kolam renang. Untung akiu saya langsung nyemplung, saya diangkat keluar ke atas begitu Bapak Ibu Saudara. Kalau kagak melewat gua. Kadang-kadang kita mengalami efek orang tenggelam begitu Bapak Ibu Saudara. Kita tenggelam, kita khawatir, kita panik, yang kita lihat adalah airnya. Bapak Ibu, saya pernah cerita ini di gereja ini kalau saya nggak salah ya. Kalau saya udah pernah cerita, udah pernah dengar, pernah lupa. Saya udah kehilangan kehabisan bahan bakar begitu Bapak Ibu Saudara. Di Palu Bapak Ibu Saudara ya, di Palu, saya diajak sama temannya istri saya. Ko Jim, lu bisa snorkeling kagak? Dalam hati, gue berenang aja kagak gape, disuruh snorkeling. Ya gengsi bilang bisa aja lah. Bisa, saya bilang begitu ya. Dia ajak saya ke pinggir pantai. Itu pantainya lucu begini Bapak Ibu Saudara. Kan kalau pantai kan begini. Ini air ya. Dia begini pelan-pelan turun. Ini kagak. Ya, jadi begitu saya jalan sambil pakai sepatu katak gitu ya. Udah pakai Google begitu. Jalan-jalan nyemplung. Begitu ke dalam. Kaget saya. Kaget. Terus udah gitu saya ngeliat. Air. Terumbu karang. Ikan-ikan yang indah. Terus saya berenang aja. Saya ngeliatin ada orang tuh lewat. Wah, dia begini ya. Gaya apa namanya, gaya dada apa gaya apa begitu, pokoknya dia berenang begitu lurus, saya ikutin, ser, tambah lama, tambah dalam, ke atas 5 meter, ke bawah 5 meter, panik saya Bapak Ibu Saudara, panik, apalagi itu air laut masuk ke dalam Google. Pernah ngerasain rohto air laut belum? Itu mata dikucek-kucek sama air laut, waduh pedesnya minta ampun begitu Bapak Ibu Saudara. Nah di titik itu Bapak Ibu Saudara saya panik habis-habisan. Bapak Ibu, di dalam kepanikan itu saya udah kagak ngeliat apa-apa lagi. Panik, sampai kemudian teman saya ngajak berenang itu dia deketin saya, terus dia pegang tangan saya begini. Dia pegang tangan saya begini, dia tarik-tarik begini, terus dia bilang, maksudnya jangan khawatir ada gua. Terus dia tarik begitu Bapak Ibu Saudara, dia tarik nggak jauh. Terumbu karang di situ. Saya tinggal manjatin terumbu karang, ada di atas terumbu karang. Saking paniknya nggak bisa ngeliat ada teman, nggak bisa ngeliat ada terumbu karang yang terdekat. Itu namanya sindrom orang tenggelam. Ketika kita tenggelam, yang kita lihat adalah air, kita nggak ngeliat pertolongan kanan atau kiri, Bapak Ibu Saudara. Ketika orang tenggelam di dalam kekhawatiran, dia tidak bisa melihat pertolongan Allah. Dia tidak bisa melihat campur tangan Allah di dalam kehidupannya. Kenapa? Karena terlalu lama tenggelam. Kekhawatiran membuat kita, Bapak Ibu Saudara, tidak mampu berfungsi dengan baik. Kekhawatiran membuat kita tidak mampu berpikir dengan baik, Bapak Ibu. Kekhawatiran membuat kita gagal melihat Allah yang pencipta dan pemelihara itu. Bapak Ibu, kami setelah menikah 3 tahun. Mama saya kemudian tanya begini, Jimmy, adek lu udah pada punya anak, lu kenapa belum punya anak? Terus saya bilang begini, Mak, gua takut kalau gua punya anak kagak bisa ngempanin. Mama saya bilang, ya ilah Jimmy katanya, anak gua 4 Jim. Pertama ya, Mama bilang begini, Tuhan, anak saya masa nggak bisa sekolah, Tuhan, tolong dah anak saya biar pada sekolah. Lu orang pada lulus SD. Udah lulus SD, Mama bilang begini sama Tuhan, Tuhan, masa cuma lulus SD doang, mak bapaknya juga cuma lulus SD, lebih tinggi lah dari mak bapaknya. Lu orang toto SMP. Tapi masa SMP, Tuhan,
SMP masih kerja kuli. Zaman kita dulu nih Bapak Ibu, zaman kita ya. Zaman saya dulu begitu Bapak Ibu Saudara, itu SMA udah kerja kantoran. Begitu ya. Saya kan udah 200 tahunan nih umurnya nih. Zaman dulu SMA udah kerja kantoran begitu Bapak Ibu Saudara. Mama saya bilang begini, SMA ada paling kagak Tuhan. Masa bapaknya kuliah, anaknya kuliah juga. Lu orang pada lulus SMA. Terus mama bilang begini, Tuhan cukup dah Tuhan. Udah nggak apa-apa, terima kasih Tuhan. Anak-anak saya udah SMA. Lu orang pada kuliah. Terus mama saya keluar deh, satu nasihat mujizatnya dia. Jimmy, kalau Tuhan ngizinin anak lahir mah Jim, Tuhan udah sediain biayanya. Kalau Tuhan izinin seorang anak lahir, Tuhan sediain biayanya, hasilnya, udah gede anak saya tahu 18 tahun. Tuhan udah sediain biayanya, Bapak Ibu Saudara. Kadang-kadang ya kita mikir yang terlalu jauh, kita menjadi khawatir karena pikiran itu, dan kita tidak bisa berfungsi sebagaimana mestinya. Padahal yang perlu kita lakukan adalah melihat Allah, Bapak Ibu Saudara. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, jangan biarkan kekhawatiran membuat kita gagal melihat fakta ilahi bahwa Allah itu pencipta, dan Allah pencipta ini adalah Allah pemelihara. Bapak Ibu Saudara, pertanyaan kita saat ini bukanlah apakah kita sedang khawatir atau tidak. Bukan itu pertanyaannya. Saya yakin Bapak Ibu punya kekhawatiran tersendiri ya. Pasti punya kekhawatiran sendiri. Tapi pertanyaan yang penting adalah, apakah kekhawatiran itu mencengkram hidup kita sampai kita gagal melihat Allah sang pemegang kehidupan? Itu pertanyaan yang seharusnya. Khawatir oke, it's human. Tapi apakah kekhawatiran itu membuat kita gagal melihat Allah sang pemegang kehidupan? So which one will you see? Kau mau lihat apa? Mau lihat kekhawatiran atau mau lihat Allah? Nah Bapak Ibu, saya sering kasih Bapak Ibu ilustrasi ini. Yuk semuanya, jari di depan yuk. Ayo semua sama-sama. Oke, sekarang Bapak Ibu abaikan jarinya, lihat kiri kanan. Now, can you see the finger? Lihat, tapi nggak fokus, betul nggak? Sekarang fokus pada jarinya, fokus aja terus. Semakin lama semakin dalam, dengarkan suara saya, semakin lama semakin dalam, Anda semakin lama semakin pulas. Oke, udah ngeliat jarinya? Nah, ketika Bapak Ibu, oke, turunkan jarinya. Ketika kita nggak fokus sama telunjuk ini, Bapak Ibu, yang kiri kanan jadi jelas, tapi ininya buram. Tapi ketika kita fokus pada ini, Bapak Ibu, ketika kita fokus pada ini, yang lain jadi buram. Dengan kata lain, Bapak Ibu, kalau kau fokus pada Allah, maka kekhawatiran jadi buram. Ketika kau fokus pada kekhawatiran, Allah jadi buram. Karena Bapak Ibu Saudara, when the anxiety began, that is faith end. But when faith began, anxiety end. Ketika kekhawatiran dimulai, iman berakhir. Ketika iman dimulai, kekhawatiran berakhir. Jadi Bapak Ibu Saudara, kau harus belajar untuk melihat. Melihat apa? Mau melihat kekhawatiran atau mau melihat Tuhan? Saat ini kan saat-saat yang mengkhawatirkan nih Bapak Ibu Saudara, betul gak? Negara ini mau jadi apa? Ekonomi mau bagaimana? Kalau kerusuhan bagaimana? Semua patut dipikirkan sih Bapak Ibu Saudara, semua patut dipikirkan. Kemungkinan-kemungkinan itu ada. Tapi Bapak Ibu jangan sampai ketika kita melihat kemungkinan-kemungkinan itu, kita gagal melihat faktor lain, yaitu Allah yang memegang bangsa ini, Allah yang memegang kehidupan keluarga kita, Allah yang memegang kehidupan kita. Jangan gagal melihat itu. This is not about your anxiety. Ini tentang bagaimana kau memilih untuk melihat siapa yang mau kau lihat. Kita hari ini memutuskan untuk melihat Allah dan bukan melihat kekhawatiran. Nah Bapak Ibu Saudara, sekarang pertanyaannya begini Bapak Ibu Saudara. Jika Allah memang sedemikian memelihara hidup kita, untuk apa kita kerja dong? Betul gak? Kalau Allah begitu memelihara hidup kita, untuk apa kita kerja? Bapak Ibu Saudara, ini membuat kita masuk dalam poin yang kedua. Poin yang pertama tadi, kekhawatiran membuat kita mengabaikan Allah, sang pemelihara. Tapi yang kedua Bapak Ibu Saudara, kekhawatiran membuat kita mengabaikan hal yang terpenting. Bapak Ibu, ketika kita dikuasai kekhawatiran, kita gagal memahami teologi kerja, Bapak Ibu. Bapak Ibu, Paulus mengajarkan ada dua poin penting tentang kerja. Yang pertama di dalam 2 Tesalonika 3 ayat 10, Paulus berkata begini. Sebab juga waktu kami berada di antara kamu, kami memberi peringatan ini kepada kamu. Jika seorang tidak mau bekerja, janganlah ia makan. Jika seorang tidak mau bekerja, janganlah ia makan. Sama-sama Bapak Ibu Saudara. Jika seorang tidak mau bekerja, janganlah ia makan. Jika seorang tidak mau bekerja, janganlah ia makan. Dengan kata lain Bapak Ibu Saudara, orang yang tidak mau bekerja kehilangan haknya bahkan untuk makan. Dia bukan nggak bisa makan, tetap bisa makan.
Tapi makan lu malu nggak sih? Orang nih dikasih nih bang, ada nasi bungkus nih bang, buat yang kerja nih bang ya. Bang, nasi bungkus bang, buat yang kerja bang. Wah, orang kerja keras, banting tulang, keringetan, berdebu, begitu ya, tangan sampai kotor, kuku sampai kotor, begitu Bapak Ibu Saudara. Giliran jam makan siang, teng. Wah, yang makan dengan lahap, yang kerja makan dengan bangga begitu. Tiba-tiba datang si Otong, kagak kerja, kagak ngapa-ngapain, main makan aja. Malu nggak si Otong? Terus kalau kemudian, ini kan dibagiin gratis, Otong bilang begitu ya. Kalau kemudian yang kerja bilang begini, ini buat yang kerja, yang nggak kerja nggak boleh makan. Otong mau ngomong apa? Nggak bisa ngomong, Bapak Ibu Saudara. Nggak bisa ngomong, orang yang tidak bekerja kehilangan hak untuk makan. Nah Bapak Ibu, alasan Paulus ngomong ini adalah karena di dalam 2 Tesalonika 3:11 dikatakan begini. Kami katakan ini karena kami dengar ada orang yang tidak tertib hidupnya dan tidak bekerja, melainkan sibuk dengan hal-hal yang tidak berguna. Jadi Bapak Ibu Saudara, Paulus menegur orang yang tidak tertib hidupnya dan tidak bekerja demi mengerjakan hal-hal yang tidak berguna. Paulus tegur orang yang tidak tertib hidupnya dan orang yang tidak bekerja karena mengerjakan hal-hal tidak berguna. Oke, karena itu maka dia ditegur. Kalau lu nggak mau kerja, jangan makan. Bapak Ibu Saudara, orang yang tidak bekerja demi mengerjakan hal-hal yang tidak berguna, kehilangan kehormatan untuk makan makanan mereka dengan bangga. Jadi kerja Bapak Ibu Saudara sebetulnya adalah tentang hak kita, Bapak Ibu. Yang kedua, teologi kerja ngomong begini, bekerja memampukan kita untuk memelihara keluarga. Dalam 1 Timotius 5 ayat yang ke-8, Paulus berkata, tetapi jika ada seorang yang tidak memelihara sanak saudaranya, apalagi seisi rumahnya, orang itu murtad dan lebih buruk dari orang yang tidak beriman. Jadi kalau lu nggak kerja, sampai kemudian anak istri nggak bisa makan, kita itu murtad. Lebih dari orang murtad. Bukan orang murtad ya, tapi lebih dari orang murtad, lebih buruk dari orang murtad, lebih buruk dari orang yang tidak beriman. Kerja adalah cara kita memelihara keluarga kita. Bapak Ibu Saudara, jelas bahwa kita harus bekerja bukan karena khawatir. Itu teologi kerja yang benar, Bapak Ibu Saudara. Kita kerja bukan karena khawatir, kita kerja karena itu adalah kehormatan dan tanggung jawab kita. Bapak Ibu, kenapa saya ngomong begini? Karena gini nih Bapak Ibu ya. Kalau kita terus khawatir tentang apa yang harus kita makan, minum, dan pakai, maka ketika kita kerja, kita hanya fokus pada bagaimana cara dapat makan, minum, pakai. Saya tanya Bapak Ibu ya, orang kerja keras banting tulang cari uang, dapatnya? Uang. Simpel toh? Kerja keras banting tulang cari uang, dapatnya? Uang. Kerja keras banting tulang cari kesenangan, dapatnya? Kesenangan. Tinggal mau cari apa, begitu Bapak Ibu? Setuju ya? Kerja keras banting tulang demi uang, dapatnya uang. Nah masalahnya begini nih Bapak Ibu Saudara, kalau kita jalan hidup kita kerja keras banting tulang hanya demi uang, so what is the meaning of your life? Hidup kan bukan cuma tentang uang. Ada hal lain di dalam hidup ini yang lebih daripada uang. Kita perlu uang Bapak Ibu Saudara untuk beli susu anak kita. Kita perlu uang Bapak Ibu Saudara untuk bayar rumah sakit kalau kita sakit. Karena Bapak Ibu Saudara kita nggak bisa beli susu anak kita dengan modal cinta. Nggak bisa, nggak percaya. Pergi ke Indomaret Bapak Ibu Saudara. Lalu kemudian beli susu. Bayarnya pakai apa Pak? QRIS, cash atau kredit? Cinta Mbak. Dipanggilin sapam kita Bapak Ibu Saudara. Nggak bisa, tetap perlu bayarnya pakai duit. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita perlu uang untuk makan. Tapi Bapak Ibu Saudara punya uang untuk beli makan tidak menjamin bahwa kita punya kepuasan makan. Makanya Bapak Ibu kalau undang saya doa, kalau undang saya makan, ya kalau Bapak Ibu undang saya makan, Bapak Ibu pasti dengar saya doanya gini, Tuhan, kami bersyukur buat makanan minuman ini, beri kami karunia untuk menikmatinya. Nggak percaya? Nggak percaya? Saya doanya kayak gitu. Undang makan makanya. Bapak Ibu Saudara, ada sesuatu yang lebih penting daripada sekedar kerja demi makan, minum, pakai. Dan itu diungkapkan oleh Tuhan Yesus di dalam Matius 6 ayat 33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, semuanya akan ditambahkan kepadamu. Yang menarik Bapak Ibu Saudara, yang literal translation. Jadi di Alkitab kita punya banyak terjemahan. Kalau Bapak Ibu nggak belajar bahasa aslinya, Bapak Ibu perlu cari terjemahan bahasa Inggris yang paling mendekati bahasa aslinya. Di dalam yang literal translation,
Ayat tadi diterjemahkan begini. But seek ye first the reign of God and His righteousness, and all these shall be added to you. Ada terjemahan yang lain bilang, seek ye first the kingdom of God and its righteousness. Tetapi terjemahan bahasa aslinya lebih tepat adalah, seek ye first the reign of God and His righteousness. Where is the difference, Bapak Ibu Saudara? When you talk about kingdom of God, you talk about God's territory. Tentang wilayah. Nah, di dalam teritori itu ada yang taat, ada yang tidak taat. Betul gak Bapak Ibu Saudara? Orang berada di dalam satu teritori yang sama, ada yang taat, ada yang tidak taat. Itu sebabnya terjemahan yang tepat seharusnya adalah seek ye first the reign of God. Pemerintahan Allah, how God's reign on your life. Bagaimana Allah bertahta, bagaimana Allah memerintah, bagaimana Allah berkuasa atas hidupmu. Cari itu. Karena first of all, Bapak Ibu Saudara, ketika kita jatuh dalam dosa, yang kita cari adalah pemerintahan kita sendiri, Bapak Ibu Saudara. Carilah dahulu bagaimana Allah memerintah, bagaimana kebenarannya memerintah dalam hidup kita. Dengan kata lain, Bapak Ibu Saudara, kita harus pertama-tama membangun hubungan kita dengan Allah, di mana Allah memerintah total atas hidup kita, dan dari sana lahir otoritas untuk kita bekerja. Bapak Ibu Saudara, isu sebenarnya adalah karena gini loh Bapak Ibu. Saya tanya dulu deh, menurut Bapak Ibu Saudara, waktu Bapak Ibu baca Alkitab, kapan manusia itu bekerja sebetulnya? Kapan manusia mulai bekerja? Kalau Bapak Ibu baca Alkitab baik-baik, manusia mulai bekerja at once ketika dia diciptakan. Langsung. Firman Tuhan kan berkata, marilah kita menciptakan manusia menurut gambar dan rupa kita. Setelah manusia diciptakan, Allah langsung berfirman begini. Beranak cuculah dan bertambah banyak. Penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Bapak Ibu Saudara, kata taklukan berasal dari bahasa Ibrani yang artinya sebetulnya adalah mengelola. Mengelola. Jadi Bapak Ibu Saudara, itu seperti bola gitu ya, Bapak Ibu di bawah kaki kita. Lalu kemudian bolanya kita gocek seenak-enaknya kita. Wah, dia bisa naik ke atas. Kita tahan pakai dada kita. Kita goyang lagi Bapak Ibu Saudara. Kita pakai tumit cuing naik ke atas. Nah, keahlian kayak begitu membuat segala sesuatu teratur di dalam kekuatan kita. Itu yang dimaksud dengan mengelola. Jadi dengan kata lain Bapak Ibu Saudara, pada waktu manusia diciptakan, di detik itulah manusia harusnya bekerja. Tapi Bapak Ibu Saudara perhatikan di sini Kejadian pasal 1, Kejadian pasal 3, ular datang kepada Hawa. Hawa, Allah berfirman, tentu tidak boleh dimakan buahnya, bukan? Hawa bilang, enggak boleh dimakan buahnya. Lalu kemudian ular berkata begini, enggak Hawa, Allah tahu bahwa pada waktu engkau memakannya engkau akan mati. Allah tahu bahwa pada waktu engkau memakannya, Allah tahu bahwa pada waktu engkau memakannya engkau akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Bapak Ibu Saudara, kata menjadi seperti Allah itu udah jelas. You become like God. Tetapi tahu tentang yang baik dan yang jahat artinya apa Bapak Ibu Saudara? Artinya begini Bapak Ibu Saudara, artinya you can reign over yourself. Pada waktu engkau memakannya Hawa, engkau akan menjadi seperti Allah. You shall reign over yourself. Dengan kata lain Bapak Ibu Saudara, ini adalah tentang pemberontakan manusia melawan pemerintahan Allah. We don't want His reign because we want to reign over our life. Kita tidak mau pemerintahan Allah sebab kita mau memerintah hidup kita sendiri. Nah, di sini baru muncul chaosnya Bapak Ibu Saudara. Di sini baru muncul kekacauannya. Gara-gara manusia ingin memerintah hidupnya sendiri, sementara pemerintahan itu datang dari otoritas Allah. Manusia ingin memerintah atas dirinya sendiri, dia kehilangan otoritas Allah. Dan karena dia kehilangan otoritas Allah, bumi tidak lagi takluk pada dia. Karena gini nih Bapak Ibu Saudara, alam semesta diserahkan di bawah kaki manusia karena Allah. Jadi Allah bosnya, lu cuma wakilnya. Waktu lu ngelawan bosnya, lu udah gak punya otoritas. Simple Bapak Ibu Saudara, gampangnya begini nih. Bang Victor nih, dari kantor pengacara, punya karyawan favorit, anggaplah Brian. Bray, eksekusi dulu tuh, kirim surat somasi. Brian datang petang-petang-petenteng. Brur, cemana ngelawan hukum tuh sini? Ini somasi. Enak dia ngomong, karena ada bosnya, pengacara, Bang Victor lah, bosnya kan. Nah, tiba-tiba Bapak Ibu Saudara, si Bray dipecat. Dipecat nih. Terus dia mau datang petenteng ke tempatnya Om Sugi. Kelepok sama Om Sugi, betul gak? Lu siapa lu?
Braille tetap sama, otoritasnya beda. Karena otoritas yang dia punya, otoritas yang dipinjamkan. Ketika dia ngelawan yang punya otoritas, dia udah nggak punya otoritas lagi. Otoritas manusia atas alam semesta, atas alam ciptaan adalah otoritas yang dipinjamkan. Ketika dia ngelawan otoritas Allah, dia nggak punya otoritas lagi. Itu sebabnya waktu dia kerja, Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan berkata apa? Onak dan duri, kau akan menderita di dalam bekerja. Karena bumi nggak tunduk lagi pada lu. Seperti lu nggak tunduk pada Tuhan. Nah Bapak Ibu Saudara, ketika Yesus mati di atas kayu salib, pemulihan terjadi. Dosa kita diampuni, kita diperdamaikan kembali dengan Allah. Dan di saat yang bersamaan kita dilahirkan kembali menjadi ciptaan baru. Nah, otak dulu nih Bapak Ibu Saudara. What do you mean by menjadi ciptaan baru? There is nothing new about new creation. Ini dulu yang mesti dipahami. Saya dulu berpikir menjadi ciptaan baru berarti saya mengalami perubahan total. Muka saya begini berubah jadi Keanu Reeves. Dia masih ketawa terus, padahal gue udah khotbah begini berulang-ulang di gereja, dia masih aja ketawa, dia mah baik banget tuh bro. Bapak Ibu Saudara, enggak, yang nggak berubah bukan itunya. Yang berubah itu adalah kita nggak mengalami perubahan. Dalam artian begini nih, kita ini kan mati karena dosa kita nih, oke? Tapi karena kita dilahirkan kembali, maka kita dikembalikan pada fitrahnya. Fitrahnya yang mana sih? Fitrahnya itu adalah Adam dan Hawa sebelum dia jatuh dalam dosa. Jadi ketika kita dilahirkan kembali, kita kembali pada fitrahnya, terus-menerus diperbarui menuju fitrahnya. Dengan kata lain, kita yang tadinya keturunan Adam setelah dia jatuh dalam dosa, setelah diselamatkan kita menjadi keturunan Adam sebelum dia jatuh dalam dosa. Dan itu berarti bahwa otoritas kita kembali dipulihkan. Nah Bapak Ibu Saudara, di dalam konteks inilah Bapak Ibu, Tuhan mau kita ngelihat kerja. Setelah kita diampuni, setelah kita dilahirkan kembali, setelah kita menjadi ciptaan yang diperbaharui, kita harusnya kembali bekerja sebagaimana orang yang dipekerjakan oleh Allah. We allow God reign over our life so we can reign over our works. Ini yang disebut dengan teologi vokasi atau vocation theology, Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara, keselamatan yang kita terima seharusnya ditindaklanjuti dengan kesediaan untuk tunduk pada otoritas Allah dan bersedia bekerja demi hormat kemuliaan nama Allah. Bapak Ibu, saya nggak ngomong pelayanan, nggak. Saya ngomong kerja. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua akan ditambahkan kepadamu. Kerja dulu buat Allah, baru semuanya ditambahkan untukmu. Ini yang lebih penting daripada khawatir. Kerja karena kekhawatiran, jangan. Kerja karena kerajaan Allah, jangan karena kekhawatiran. Ingat kan Bapak Ibu, saya pernah cerita tentang Ibu Rahmiati, dosen saya, yang antar saya pulang tuh. Lupa kan? Puji Tuhan. Bapak Ibu, Ibu Rahmiati, mungkin kalau Bu Astrid pernah dengar lagu apa? Bukan karena kebaikanmu. Nah, itu penciptanya Ibu Rahmiati Tanujaya, dosen saya almarhum. Saya pulang tuh ya, disetirin. Dari Ibu Rahmiati dari Surabaya pulang ke Malang, saya disetirin sama Ibu Rahmiati. Waktu saya disetirin sama Ibu Rahmiati nyetel lagu Sway. When the river sway me more. Waduh. Bapak Ibu, itu waktu itu kan identik dengan kalau nggak salah iklan rokok Emile di mana ada cewek yang pakai bikini di fidget begitu Bapak Ibu Saudara. Jadi itu kesan iklannya memang rada-rada bagaimana gitu ya. Tahun-tahun itu waktu tahun-tahun manusia masih pada lebih suci daripada tahun-tahun ini, itu jadi sangat heboh itu iklan begitu Bapak Ibu Saudara. Lalu kemudian saya ngeliatin Bu Ati, kayak nggak percaya. Ibu Ati langsung ngerti. Ibu Ati langsung nanya saya satu pertanyaan. Jimmy, apa yang profan, apa yang sekuler? Apa yang profan, apa yang sekuler? Bahasa awamnya, apa yang kudus, apa yang tidak kudus. Apa yang kudus, apa yang sekuler? Yang mana? Dia matiin. Saya dia mikir. Kalau dosen teologi sistematik nanya kayak begitu, lebih baik kau diam. Karena kalau soal itu bukan dia karena nggak tahu, itu pertanyaan retorik. Kalau lebih baik tidak usah jawab. Jadi saya diam begitu Bapak Ibu Saudara. Nggak lama Ibu Rahmiati nyanyi. Ini dunia Bapa, hatiku tenanglah, bukit, laut, gunung, lembah, menyembah padanya. Ini dunia Bapa, bukit, laut, gunung, lembah, menyembah pada Allah. Artinya nggak peduli siapa orangnya, nggak peduli di mana dia berada, nggak peduli apa kondisinya, semua orang menyembah pada Allah. Mau itu
Hindu, Buddha, Kristen, Islam, semua menyembah pada Allah. Dan pada akhirnya semua orang harus mempertanggungjawabkan hidupnya di hadapan Allah. So, Bapak Ibu Saudara, kita nggak berbicara mengenai orang yang pelayanan di dalam gereja. Kita berbicara mengenai semua jenis pekerjaan. Semua jenis pekerjaan, Bapak Ibu Saudara. Nah, sekarang Bapak Ibu, sekarang ngerti nggak kenapa Cilili bersama dengan UFCC udah berapa lama Cilili? 200 tahun. Setahun ya. Berarti dari awal kita berdiri sudah. Pernah Cilili dengar saya khotbah tentang ayo jadi pelayan, melayani sebagai pemusik? Pernah? Nggak pernah. Bapak Ibu, saya ini percaya begini nih Bapak Ibu ya, saya percaya begini. Jika orang itu punya kesadaran untuk pelayanan, jika orang itu punya kesadaran bahwa pelayanan adalah tentang hubungannya dengan Allah, maka saya nggak perlu suruh-suruh. Kayak Brian ya, Bapak Ibu Saudara. Saya nggak perlu suruh-suruh dia pelayanan, karena memang dia sadar hubungan dia dengan Allah. Nael juga begitu. Saya udah kenal kamu berapa lama? Dari SMA ya? SMP. Dari SMP. Nggak perlu saya dorong-dorong dia melayani, karena dia tahu hubungan dia dengan Allah. Sehingga saya nggak perlu dorong-dorong dia untuk melayani gitu loh. Orang kalau tahu hubungan dia dengan Allah, dia nggak perlu dipaksa-paksa pelayanan. Yang perlu dipaksa pelayanan itu, maksa juga percuma, lu nggak ngerti juga. Karena kalau untuk ngomong pelayanan, semua orang juga bisa kok terlibat pelayanan, Bapak Ibu Saudara. Kan saya udah pernah cerita ya, teman saya mau naik mimbar nanya dulu, Pak Jimmy, bajunya udah bagus belum? Udah cocok belum? Turun dari mimbar nanya lagi, tadi ada yang salah nggak? Melayani demi apa? Demi pengakuan diri sendiri. Ujungnya apa? Ya tetap selingkuh juga. Dengan kata lain begini nih Bapak Ibu Saudara, kalau orang itu melayani karena dia paham hubungan dia dengan Allah, kita nggak perlu dorong-dorong. Ya kalau memang dia paling kita tinggal salurkan aja. Bray, pimpin pujian sesuai dengan karunia-Nya. Tapi kalau happy disuruh mimpin pujian, percayalah Bapak Ibu Saudara, kita semua akan sangat terharu. Sangat terharu, karena suara model begitu mau nyanyi gitu Bapak Ibu Saudara. Ya kan? Tapi kita nggak usah paksa dia gitu. Bukan itu, kita langsung arahkan jalurnya. Dan Bapak Ibu, saya percaya begini nih Bapak Ibu Saudara ya. Orang, kenapa saya nggak pernah dorong-dorong orang untuk melayani sampai segitunya? Karena begini Bapak Ibu, saya itu mau agar jemaat itu mengerti bahwa hidupnya adalah, seluruh aspek hidupnya adalah pelayanan di hadapan Allah. Melayani kan bukan cuma di gereja. Kalau misalnya cuma untuk pemimpin pujian, pemusik, nih tim ini udah sangat solid, bagus banget ini tim. Udah oke. Walaupun tadi ada salah-salah, kalau nggak deket-deket kan, kalau nggak di deket-deket sini kan nggak tahu. Di belakang-belakang kan nggak tahu. Kalau yang di depan mungkin ada tahu sedikit-sedikit salah, tapi salahnya aja masih bagus. Jangan kayak saya mimpin pujian Bapak Ibu Saudara di Surabaya, cuma nyanyi lagu doa berkat. Hormat bagi Allah Bapa. Dimatiin mic-nya dari sentral. Saya bilang, kenapa dimatiin? Ya kok nanti ngerusak suasananya. Kata gitu. Gue yang kasih doa berkat, gue yang rusak suasana. Karena memang nggak bagus dinyanyi. Kalau buat nyanyi, cari orang yang pas lah. Jemaat pelayanannya apa? Kenny bagian keuangan. Saya sering ngobrol sama Kenny. Bro, ini mengenai ini sistem ini bagaimana? Bro, it's bad bro. You don't do that bro. So I know begitu Bapak Ibu Saudara. Bang Victor bagiannya apa? Pengacara. Aduh udahlah Bang, dunia ini aja lah geluti. Lakukan yang terbaik buat hormat kemuliaan nama Tuhan. Bukan berarti nggak boleh melakukan yang lain. Happy bagiannya apa? Desain interior. Lihat nih hasilnya Bapak Ibu Saudara. Orang setiap kali, kemarin saya bawa tamu dari Papua Bapak Ibu Saudara. Dia lama di Amerika. Dia datang ke sini. Wow Pastor, this room is very cozy, very beautiful. Dia foto, dia filmkan. Dalam hati saya, persembahan adik ipar gua. It's his job gitu loh Bapak Ibu Saudara. So you can serve God Bapak Ibu Saudara di dalam bidang yang Tuhan percayakan kepadamu. Aduh Bapak Ibu Saudara, jangan ngarepin gereja ini akan jadi seperti gereja pada umumnya. Gereja yang bisa entertain Bapak Ibu Saudara. Gereja yang kalau datang Bapak Ibu Saudara merasa, ada urapan bagaimana? Bapak Ibu bebas jadi jemaat 6D. Datang, duduk, diam, dengar doang, dadah. Nggak bisa Bapak Ibu Saudara, hati nurani gua nggak sampai situ Bapak Ibu. Bapak Ibu, let me tell you this ya. Gereja di Indonesia rusak gara-gara konsep-konsep kayak gitu. Bahwa Tuhan memberkati umatnya dan bahwa bukti dari berkat itu adalah harta berkelimpahan. Salah. Tujuan spiritualitas bukan harta berkelimpahan. Tujuan spiritualitas kau menjadi semakin menyerupai Kristus. Sekarang bagaimana kau bisa menyerupai Kristus kalau kau datang beribadah, duduk nyaman di dalam gereja, nggak ngapa-ngapain, nggak tahu pelayanan, nggak tahu berkorban.
Aduh, jangan pernah pikir deh mau datang melayani di gereja ini, Bapak Ibu Saudara. Datang melayani di gereja ini, lu lakukan buat gua. Nggak ada cerita. Saya ngotot abis-abisan, Bapak Ibu Saudara. Saya bilang sama istri saya, bertahan ya, saya bilang ya, bertahan ya. Pokoknya kalau gereja belum stabil, kita nggak ngambil sepeser pun dari gereja ini. Demi Tuhan, jangan ngambil sepeser pun dari gereja ini. Bapak Ibu tahu kenapa? Karena spacer udah nggak ada, Bapak Ibu Saudara. Adanya cobaan, noban gitu. Spacer udah nggak ada. Tapi beneran Bapak Ibu Saudara, saya nggak mau ngambil kambuan gua kerja panas-panasan di. Aduh Bapak Ibu Saudara, kemarin pergi kerja ya, pergi ke Pulau Kundur, Bapak Ibu Saudara, naik kapal. Dalam hati, Tuhan, pulangkan aku dengan selamat Tuhan. But this is work. Gua lebih baik begitu daripada bikin susah gereja. No, Bapak Ibu Saudara. Saya mau setiap orang yang berada di UFCC ngerti bahwa vocation-nya adalah pekerjaannya, bukan pelayanannya. Waktu you melayani Tuhan di tempat ini, bukan demi gembalanya. Enggak. This is not between you and me. This is always between you and God. Lu jangan lihat gembalanya. Gembalanya ini lu nggak usah lihat. Lu lihat Tuhannya. Lu mau layani Tuhan nggak di gereja ini? Lu nggak mau, selesai. You do it for God. Never for man. Bukan buat gembala. You do it for God. Dan ketika kau melayani buat Tuhan, kau melayani buat Tuhan di dalam gereja, kau melayani buat Tuhan di luar gereja. Jangan cuma di dalam gereja kelihatannya saleh, kelihatannya kudus, begitu di luar gereja, waduh, kesetanan. Enggak. Konsisten. Di gereja kita diingatkan kembali mengenai kekudusan Allah. Di gereja kita diingatkan kembali mengenai hati yang mau melayani buat Tuhan. Di gereja kita diingatkan kembali mengenai prioritas kepada Allah. Dan itu kita terapkan di luar, di bidang kerja kita. Apapun pekerjaannya, pengacara, guru, karyawan biasa, seorang teknisi, desain interior, whatever, ibu rumah tangga, whatever, Bapak Ibu Saudara. You do it for God. You do it for God. Ya Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, itu yang terpenting. Cari dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, semua akan ditambahkan kepadamu. So the most important thing is you surrender your life to serve God. Kau serahkan hidupmu di bawah God's reign, kau serahkan hidupmu di bawah otoritas Allah, kau layani Allah dengan apapun yang Allah percayakan kepadamu. Saya kepengen banget sekolah, Bapak Ibu Saudara, jadi sarjana hukum. Beneran Bang, terlambat daftar saya, istriku, maafkan. Terlambat daftar, Bang. Dia bilang, daftar Oktober aja Bang. Daftar Oktober. Saya bilang, tolong ingatkan saya, jangan saya terlambat. Pengen jadi pengacara saya. Kemarin saya udah coba jadi foto model, kayaknya ada kemungkinan itu. Ya kan? Ya betul ya Jos ya? Papa ada kemungkinan jadi foto model? Tidak ada kemungkinan. Astaga. Anak tidak dukung, susah sudah. But for me, ketika apapun itu, Bapak Ibu Saudara, itu demi Tuhan. Demi hormat kemuliaan Allah. Jadi Bapak Ibu Saudara, jangan pernah memisahkan itu. Bapak Ibu, UFCC sendiri sedang bersiap-siap. Di bawah kafe kita ini, nanti tolong diedit ya, sebelum dinaikin ya. Di bawah kantor kita ini, di bawah gereja kita ini, ada kafe. Nanti nama kafenya, pelangnya itu, nama kafenya Cafe Jenderal Bersahaja. Karena apa? Karena yang mensponsori Jenderal Purnawirawan Yehu Wangsa Jaya. Ini adalah salah satu jenderal paling bersih yang pernah dimiliki oleh Polri. Jenderal Yehu, Bapak Ibu Saudara, dia ngomong berdasarkan, dia kan orang IT ya. Dia kan orang IT. Dia bilang begini, 2030 akan jadi ngeri banget Indonesia ini. Ngeri. Karena akan ada gelombang layoff besar-besaran. Dan dia bilang 2030 sampai 2045 kita harus siap-siap. Terus saya bilang, ini kan 2026, saya 4 tahun. What shall we do? Dia bilang gini, Jimmy, kita kerjasama. Gereja ini jadi tempat di mana pelatihan dilakukan. Kita sasar pelatihan UMKM dan minor. Jadi ekonomi mikro dan ekonomi menengah. Kejar ke sana. Kita beri pelatihan-pelatihan. Lalu setelah mereka bisa, kita cari pemodal. Misalnya dia bisa bikin bakso, kita cariin pemodal bikin bakso. Kalau misalnya ternyata pasarnya di sini terlalu penuh, kirim ke Kalimantan Tengah, kirim ke Kalimantan Barat, kirim ke Kalimantan Timur, kirim ke Kalimantan Selatan, kirim. Modalin mereka pergi, biar mereka buka. Supaya apa? Hidup ekonomi mereka terpelihara. Daripada mereka dipecat nganggur, Jimmy. Itu Jenderal Yehu bilang.
Jadi Bapak Ibu Saudara, kita bersiap-siap sekarang. Kita bersiap-siap. Tempat ini, kenapa tempat ini nggak pernah benar-benar bakal jadi gereja? Lu jangan ngarep. Tempat ini hanya akan jadi hub. Di sini kita ibadah. Tempat ini juga orang lain boleh pakai. Orang lain nggak punya gereja, silakan pakai tempat ini. Oke? Lantai 3 tetap akan jadi tempat latihan Muay Thai. Lantai bawah akan tetap jadi kafe. Tetap akan ada orang jualan. Bahkan mungkin akan ada mahjong, catur. Nggak apa-apa. Kenapa? Karena this is gonna be a hub. Tempat di mana orang kumpul, tempat di mana orang diperlengkapi, tempat di mana orang dipersiapkan. Orang nanti kalau misalnya ada masalah hukum, ayo kita ngobrol mengenai masalah hukum di tempat ini. Boleh Bang ya? Kita ngobrol begitu loh. Lalu kemudian kalau orang mau ngomong mengenai masalah keuangan, kita bisa ngobrol sama broker. Kalau kita mau ngomong mengenai masalah dunia modeling, boleh ngomong sama Buas. Betul gak? Kita bisa ngomong begitu loh. Kalau mau ngomong dunia perfilman, bisa ngomong sama Cindy. Kita bisa ngobrol. Tempat ini bisa jadi tempat di mana orang siap masuk 2030. Saya capek dengan gereja yang puas dengan dirinya. Saya capek dengan gereja yang sibuk. Aduh. Ini saya mau tutup dengan curhat sedikit Bapak Ibu. Dulu waktu saya pemuda, saya tuh kayak istri saya suka nungguin jemaat depan pintu, datang nggak ya? Kalau jemaat yang datang sedikit, saya merasa bersalah. Apa ini karena gua ketua pemudanya yang penuh dengan dosa ya? Apa karena gua orang berdosa sampai jemaatnya nggak ada yang datang? Sekarang usia saya baru 25 tahun, sudah 25 tahun ini Bapak Ibu Saudara. 30 tahun pelayanan, tiba-tiba saya sadar, yang perlu gua tangisin itu bukan gerejanya sepi. Yang perlu gua tangisin itu kalau jemaatnya lebih pilih ke diskotik daripada ke gereja. Yang perlu gua tangisin itu bukan dia pindah gereja terus dapat gereja yang lebih bagus dari gereja gua. Itu nggak perlu gua tangisin, malah gua syukurin. Yang gua tangisin mestinya dia terlalu sibuk cari duit sampai lupa cari Tuhan. Yang gua harus tangisin adalah dia terlalu enak di tempat tidur sampai nggak mau bangun dan pergi ke gereja. Saya nggak perlu mikirin gereja ini bakal penuh apa enggak, nggak perlu. Saya senang sih kalau jemaatnya penuh. Saya senang dan kita doa yuk supaya jemaatnya penuh. Karena kalau jemaatnya penuh berarti penginjilan dilakukan. Lakukan penginjilan. Jemaat penuh jangan mindahin kok ikan dari kolam sana ke kolam sini, jangan. Penginjilan. Pemuridan. Jadi orang-orang yang di dalam adalah orang-orang yang betul-betul mengenal Yesus. Tapi lebih dari itu, gereja ini harus menjadi gereja yang menjadi berkat. 2 kilometer ke kanan, 2 kilometer ke kiri, 2 kilometer ke depan, 2 kilometer ke belakang. Jadi berkat, Bapak Ibu Saudara. Kita siapkan orang untuk hidup buat Tuhan. Saya mau tutup dengan kutipan kalimatnya Hudson Taylor, misionari dari Cina. Dia berkata begini, dia pendiri dari Overseas Missionary Fellowship, OMF. Saya waktu di seminari, dosen saya, Kaprili Guangga, itu adalah anggota OMF ya, Overseas Missionary Fellowship. Hudson Taylor, pendiri OMF, berkata begini, "Let us give up our work, our plans, ourselves, our lives, our loved ones, our influence, our all, right into God's hand, and then, when we have given all over to Him, there will be nothing left for us to be troubled about." Mari kita mempersembahkan pekerjaan kita, rencana-rencana kita, diri kita sendiri, hidup kita, orang-orang yang kita kasihi, pengaruh kita, seluruh keberadaan kita ke dalam tangan Allah. Dan kemudian ketika kita telah menyerahkan semuanya kepada Allah, tidak ada yang tersisa bagi kita untuk kita khawatirkan. Bapak Ibu Saudara, yuk hari ini kita belajar menyerahkan semua kekhawatiran kita kepada Allah, sehingga kita bisa fokus pada apa yang benar-benar penting, bekerja buat Tuhan demi hormat kemuliaan Tuhan. Kita tunduk kepala, kita berdoa.